Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Baik ya? Syukurlah. Bapak akan mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan, ya. Hari ini adalah pertemuan kedua kita, dan kemarin di pertemuan pertama kita sudah saling mengenal dan Bapak sudah memberikan tugas, dan Bapak cek tugas-tugas kalian, wah cukup bervariasi ya catatannya, mencatat hal-hal yang kalian ingin, yang bikin kalian penasaran dan lain sebagainya. Baik, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin cek dulu nih kebersihan tempat duduk kalian ya. Di bawah sampah, di bawahnya apakah ada sampah-sampah yang tergeletak atau di sekelilingnya? Oke, ya tidak ada ya, karena kebersihan itu merupakan contoh dari perilaku kita kehidupan sehari-hari. Jadi semakin bersih tempat belajar kalian, berarti mencerminkan kalian bersih dalam berkehidupan. Baik. Ya, kalau di atasnya udah ada buku catatan, alat tulis, dan buku paket ekonomi. Ih, hebat sekali. Seperti yang Bapak bilang di pertemuan sebelumnya ya, kalian belajar dengan serius tapi santai dan saling menghargai satu sama lainnya. Baik, karena kalian sudah siap untuk belajar hari ini, Bapak akan mulai. Kita akan masuk ke materi, yaitu lembaga keuangan non-bank yang seperti di pertemuan pertama. Dan karena kalian sudah memahami materi sebelumnya, yaitu materi bank, jadi kita masuk aja ke materi berikut ini. Sekarang tanggal 10. Ya, materi hari ini yaitu masih lembaga keuangan non-bank. Ya, materi lembaga keuangan non-bank. Materi lembaga keuangan non-bank. Kalian bisa lihat di layar yang sudah Bapak tampilkan. Di situ terdapat capaian pembelajaran yang kalian akan dapat ketika setelah mempelajari lembaga keuangan non-bank. Baik, kalian perhatikan dulu dengan seksama dibaca. Oke, kemudian itu ada tujuan pembelajaran di materi lembaga keuangan non-bank. Budi yang di belakang, perhatikan dulu ya, itu tujuan pembelajaran ini penting soalnya. Baik. Oke. Kemudian di slide selanjutnya di sini ada kriteria untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Kalian harus pahami dengan betul ya. Nih, kalian perhatikan dengan seksama. Dava, jangan bercanda dulu dengan Andra. Perhatikan dulu. Oke. Tadi adalah capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kriteria untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Bapak harap kalian dapat memahaminya dengan seksama ya. Baik. Untuk selanjutnya, Bapak akan menyampaikan definisi dari lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank ini yaitu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikannya lagi dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan yang lebih produktif. Nah, kalian bisa lihat fungsinya ada 4. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat.
yang kelebihan dana. Kemudian yang kedua, membantu dunia usaha untuk memperlancar kegiatan produktivitasnya, baik itu barang ataupun jasa. Nah, yang ketiga, masih berhubungan dengan yang kedua, yaitu memperlancar kegiatan distribusi barang atau jasa. Dan yang keempat, yang paling cukup utama, yaitu mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Ya. Untuk kalian dapat memahami berbagai jenis dan fungsinya, kalian perhatikan slide berikutnya. Ya, kalian bisa lihat di layar anak-anak sekalian. Berikut adalah jenis dari lembaga keuangan non-bank, yaitu yang pertama ada pegadaian. Nah, pegadaian di sini konsep utamanya yaitu adalah usaha gadai, yaitu menjaminkan barang-barang berharga untuk mendapatkan pinjaman uang. Nah, tugas utamanya yaitu membina perekonomian rakyat kecil melalui penyaluran kredit hukum gadai dan mencegah masyarakat agar tidak terkena investasi bodong, pinjaman online ilegal, dan lain sebagainya. Ya, contoh yang paling terkenalnya yaitu pegadaian ini yang kantornya itu berwarna hijau yang kemarin di pertemuan satu Bapak singgung, ya. Atau kalian sering lihat di pinggir-pinggir jalan itu ada usaha toko-toko gadai, bisa gadaikan surat pinjaman atau gadaikan laptop atau gadaikan surat-surat berharga. Nah, itu juga termasuk ke dalam usaha gadai. Itu bisa salah satu contohnya. Yang jenis kedua yaitu lembaganya ada asuransi. Asuransi ini adalah suatu mekanisme, yaitu mekanisme pengalihan resiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Nah, pihak tertanggung ini nanti akan melakukan pembayaran secara berkala kepada pihak penanggung yang nanti disebut dengan premi asuransi. Nah, ketika kegiatan ini sedang berlangsung, nanti akan terjadi pencatatan bukti asuransi yang disebut dengan polis asuransi. Jadi singkatnya tuh ketika kalian nih sebagai pihak tertanggung akan melakukan pembayaran secara berkala kepada pihak penanggung, kepada perusahaan penanggung, dan nanti ketika kalian mengalami kerugian, ketika kalian mengalami kehilangan ataupun sebagainya yang tertulis di polis asuransi, nah nanti pihak penanggung ini akan melakukan suatu pembayaran atas apa yang didasari di bukti tertulis tersebut. Contohnya, contoh-contoh perusahaan asuransi ada yang seperti kalian lihat di layar itu. Baik, sampai sini sepertinya kalian nih udah bingung nih atau masih ricuh sana sini, ada yang bercanda tadi Bapak lihat di belakang ya. Kita kembalikan fokus terlebih dahulu ya anak-anak dengan ice breaking singkat aja. Kalian angkat tangan kalian seperti ini. Oke. Cukup itu ketinggian segini aja di samping muka. Ya, Dava ya, jangan bercanda dulu. Ya. Nah, ketika ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ayo bareng-bareng sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Angka 1 diganti dengan materi, angka kelima diganti dengan mudah. Oke. 1, 2, 3 materi, 2, 3, 4 mudah. Oke. Kemudian untuk angka kedua, angka ketiga itu diubah menjadi lembaga keuangan. Paham? Diulangi lagi. Oke, yang kedua itu lembaga, yang ketiga itu keuangan. Oke. 1, 2, 3. Materi, lembaga, keuangan, 4 mudah. Oke, yang terakhir non-bank itu. Yang keempat diganti non-bank itu.
Oke, semuanya siap? Diangkat tangannya. 1, 2, 3. Lembaga keuangan non lembaga materi lembaga keuangan non bank itu mudah. Oke, kurang kompak nih ya. Kelihatannya kurang kompak dan Bapak juga masih salah tadi. Kita bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Materi lembaga keuangan non bank itu mudah. Baik, karena kalian sudah bilang itu mudah, kalian duduk kembali dengan rapi. Kalian siap untuk mendengarkan penjelasan Bapak lebih lanjut. Ya, dan berikutnya kalian bisa melihat juga di layar, yaitu yang ketiga adalah perusahaan modal Ventura, di mana ini berasal dari kata venture yang artinya mengandung resiko, yaitu mekanismenya suatu perusahaan modal Ventura akan melakukan pembiayaan terhadap perusahaan lain, yaitu dalam bentuk penyertaan modal. Nah, perusahaan yang akan diberikan penyertaan modal ini akan disebut sebagai PPU, yaitu perusahaan pasangan usaha, yang dimana penyertaan modal ini akan diberi dalam jangka waktu tertentu. Contohnya ini perusahaan ini. Nah, di perusahaan itu nanti akan memberikan penyertaan modal ke perusahaan pasangan usahanya. Jadi ya dalam bentuk penyertaan modal untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Oke. Baik. Kemudian yang keempat ada leasing, yaitu perusahaan sewa guna usaha. Kalian mungkin akan familiar dengan kata leasing, tapi bahasa Indonesianya yaitu perusahaan sewa guna usaha. Nah, perusahaan sewa guna usaha ini atau leasing yaitu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Oke, contohnya gini. Kalian mau beli motor. Nah, kalian mau beli motor dalam bentuk cicilan. Nah, berikut kan ada contoh-contoh lembaganya, contoh-contoh perusahaannya. Nah, di perusahaan-perusahaan tersebut nanti akan memberikan opsi membelikan barangnya terlebih dahulu, kemudian nanti kalian akan mencicil membayar angsurannya itu kepada perusahaan tersebut. Nah, tapi kalian udah dapat barangnya terlebih dahulu kan, meskipun belum membeli secara utuh. Nah, itu disebut juga dengan leasing. Oke. Baik anak-anak sekalian, itu saja materi yang hari ini dapat Bapak sampaikan. Hari ini kita sudah cukup banyak belajar tentang lembaga keuangan non-bank, dari definisinya, dari peranannya, fungsinya, kemudian ada contoh-contohnya yang kalian bisa temukan di kehidupan sehari-hari. Oke, karena materi kita hari ini sudah selesai dan untuk pertemuan selanjutnya, Bapak ingin kalian membuka halaman 10 sampai 12. 12 sudah masuk bab lain. Oke, berarti di halaman 10 dan 11 itu ada beberapa soal yang perlu kalian kerjakan, dan nanti kalian kerjakan kemudian nanti kirimkan hasilnya ke LMS ya, seperti biasa, seperti pertemuan sebelumnya. Baik, hari ini cukup menyenangkan dapat belajar bersama kalian lagi. Bapak harap di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa belajar dengan lebih serius dan juga lebih santai. Bapak akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.